Ya, halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang oil flow atau aliran oli untuk mesin PSA B31, B33, M20, M21 ya. Jadi seri B dan seri M. Mungkin secara prinsip sama juga ya untuk motor yang lainnya. Uh, Oil flow atau aliran oli ini di mesin ini sangat merupakan hal yang sangat penting agar mesin itu bisa berjalan secara normal. Jadi sangat perlu kita perhatikan agar sirkulasi oli itu lancar. Di sini peran pompa oli sangat penting dan itu sudah kita bahas di video tersendiri, bisa dicek. Sekarang kita secara garis besar akan melihat aliran oli itu sejak dari tangki oli, kemudian masuk ke pompa oli dan tersirkulasi, kemudian balik lagi. Oke, membicarakan tentang oil flow tidak terlepas dari yang namanya timing cover. Timing cover ini timing cover penutupnya, penutup mesin, karena di sini ada satu lubang yang sangat penting dan di sini ada mekanisme pegasnya sama pelor nanti ya di sini. Ini nanti akan kita lihat. Oke, ini timing covernya atau mungkin kalau di Indonesia diistilahkan Pulau Sumateranya atau peleman, karena bentuknya seperti mangga, seperti pelem. Oke. Nah, kita lihat sekarang flow-nya. Di sini ada dua saluran, dua selang, dua pipa. Yang satu ini adalah dari pompa oli. Dari tangki oli. Dia akan masuk ke dalam, kemudian akan masuk ke pompa oli di bagian bawah ini, pompa oli. Ya, ini kemudian akan didorong oleh pompa oli, akan keluar di lubang ini. Nah, ini lubang yang nantinya lubang ini akan masuk ke sini. Ya, ini. Ya, dia nyambung ya. Sana masuk ke sini. Nah, oke, kita dekatkan. Ini lubangnya. Kita fokuskan. Nah, ini lubang akan didorong ke sana olinya, kemudian akan keluar di 3 titik, 3 lubang. Yang satu ini untuk melumasi crankshaft ke flywheelsnya, nanti akan masuk ke crankshaft, dia akan melumasi big end juga. 2 ini adalah untuk pelumasan noken ya. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi dari sini akan mengalir, didorong ke sana, akan keluar di 3 lubang ini. Sekarang balik lagi ke crankcase-nya. Ya, oke, sekarang kita akan coba dekatkan. Oke, coba dekatkan biar agak kelihatan. Ya, oke. Jadi setelah ini tadi keluar dan masuk ke covernya tadi, sama cover itu akan ada 3 titik. 3 titik. Yang pertama nanti jatuhnya di sini. Ini nanti di sekitar sini ini ada ujung dari crankshaftnya. Ujung crankshaft itu seperti itu. Ya, ini ujung crankshaftnya. Ada lubangnya. Jadi nanti olinya akan masuk ke sana. Terus dia nanti akan melumasi bagian big end-nya sini, di situ. Jadi akan terlumasi karena gerak terus kan stangnya. Ya, ini gerak, kita akan terlumasi. Oke, itu yang satu tadi, yang tengah. Kemudian yang 2, balik lagi ke sini, kita fokuskan. Yang 2 itu akan masuk di sini dan di sini. Ini ke noken ini. Ya, noken ini coba kita lepas nokennya.
Ya, kita lepas nokennya. Ya, itu nokennya, asnya seperti itu. Kita bikin fokus. Ya, di sana ada lubangnya. Di sana ada lubang. Jadi dari pompa dari lubang ini masuk alinya, dia akan keluar di ini, melumasi ya. Sama ya, kita coba kita fokus. Ya, itu ada lubangnya juga. Ya, ada lubangnya di sana. Ya. Jadi untuk melumasi bagian noken sama tadi crankshaftnya. Ya, itu fungsi oil flow-nya. Oke, sekarang kita akan lihat di covernya. Ini juga hal yang penting, perlu mendapat perhatian. Oke, di cover ini ada ini baut. Baut ini lanjutan dari lubang di sini. Ini lubang nih. Olinya akan masuk ke sana sebelum tersirkulasi lewat 3 lubang ini. Dia akan mendapat mekanisme pegas sama pelor di sini. Ya, kita keluarkan. Ya. Jadi ada pegas dan pelor. Fungsinya ini pegas dan pelor ini sebagai penahan supaya oli yang sudah mengalir itu tidak bisa balik lagi. Ini juga penting, harus diperhatikan agar nanti oil flow-nya itu lancar. Ya, perlu dicek juga lubangnya sana. Apakah pelornya itu masih seatingnya itu masih bagus atau enggak, supaya benar-benar mekanismenya berjalan dengan baik. Ya, kemudian yang perlu juga mendapat perhatian adalah saluran balikan ini nanti akan dicabang, ada T-nya. T-nya ini nanti kemudian akan mengarah ke atas ke rocker box, akan melumasi rocker box. Ya, itu aja ya mungkin untuk mekanisme oil flow yang kita sajikan dengan sederhana. Oke, terima kasih.